Selamat pagi Ibu Nilam. Oke, Masih ingat dengan saya Ibu? sih Dengan siapa saya? Mbak Rina. Baik, benar sekali ya Ibu. Ibu masih ingat dengan saya. Gimana kabar Ibu Nilam hari ini? Ya, saya sudah lebih tenang dari Sudah lebih tenang ya Ibu Ya. dari hari pertama kemarin. Ya. Baik Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke teknik pada pertemuan yang kedua ini, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Nah, apakah Ibu masih mendengar suara-suara yang sering muncul? Masih. Masih sering ya Ibu? Ya. Nah, untuk waktunya atau seberapa lama suara yang itu muncul, apakah sudah berkurang? Ya, sudah berkurang kurang 5 menit. Kurang 5 menit ya Bu? Ya. Baik, untuk suara-suara tersebut apakah masih sering muncul di tempat-tempat yang biasa Ibu? Nggak selalu, biasanya cuma kamar gitu aja. Oh, biasanya di kamar saja ya Bu? Ya. Baik. Nah, suara tersebut apakah masih terdengar keras atau sudah mulai lirih? Sudah mulai. Lirih ya Bu? Jadi tidak sekeras waktu yang pertemuan pertama ya Bu? Ya. Baik. Ibu masih yakin nggih kalau suara itu muncul dari orang lain ya Bu? Ya, kadang masih bingung karena saya masih yakin itu dari orang lain, tapi saya juga sadar kalau itu halusinasi. Oke, jadi Ibu masih bingung ya Bu? Ya. Apakah isi suara yang Ibu dengar itu masih sama dengan yang sebelumnya atau mungkin Ibu mendengar suara yang berbeda lagi? Masih sama. Masih sama ya Bu? Ya. Baik. Dan suara itu apakah masih mengganggu kenyamanan Ibu? Masih. Masih mengganggu ya Bu? Ya. Baik. Ibu masih ingat dengan teknik yang kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin? Masih ya Bu? Coba Ibu sebutkan. Teknik menghardik. Baik, benar sekali teknik menghardik ya Bu. Nah, apa sih yang Ibu ketahui dengan teknik menghardik? Itu kita mengusir suara dengan tegas. Baik, benar sekali Ibu. Jadi Ibu sudah melakukan teknik itu ya Bu? Iya. Baik, bagus sekali. Nah, jadi sesuai dengan kontrak saya pada pertemuan kemarin, hari ini kita akan belajar teknik yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain untuk mencegah halusinasi itu ya Bu? Iya. Nah, untuk waktunya kira-kira sekitar 15 menit dan untuk tempatnya di sini saja. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Serius. Baik. Nah, jadi apakah sebelumnya Ibu sudah tahu teknik ini, yaitu teknik bercakap-cakap dengan orang lain? Ya, seperti ngobrol. Ya, benar sekali Ibu. Jadi teknik halusinasi dengan bercakap-cakap ini adalah terapi ya Bu, metode terapi yang membantu penderita halusinasi seperti Ibu, terutama pendengaran atau untuk merespon suara-suara yang tidak nyata, begitu ya Bu? Ya. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengurangi intensitas halusinasi Ibu, kemudian membedakan antara suara yang nyata atau yang tidak nyata, dan juga meningkatkan kualitas hidup Ibu, seperti itu. Nah, hal yang perlu disiapkan yang pertama adalah waktu untuk berlatih, kemudian komitmen Ibu untuk menjalani latihan ini, dan juga lawan bicara Ibu atau teman yang mau Ibu ajak untuk mengobrol, seperti itu ya Bu. Nah, untuk caranya nanti saya akan praktekkan terlebih dahulu. Setelah saya praktekkan, Ibu bisa mengulangi yang sudah saya ajarkan. Seperti itu ya Bu. Nah, yang pertama, jika Ibu mulai mendengar suara-suara itu atau suara itu muncul lagi, Ibu langsung mencari teman atau siapapun itu untuk bercakap-cakap. Nah, caranya untuk meminta tolong kepada teman itu yaitu Ibu bisa berkata seperti ini. Tolong bicara dengan saya sebentar saja, saya mendengar sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, dan ayo kita bicara dengan saya sebentar. Seperti itu ya Bu. Apakah Ibu sudah paham? Baik, jika Ibu sudah paham, Ibu bisa mempraktekkan sekarang. Tolong bicara dengan saya sebentar, saya mendengar sesuatu yang membuat saya tidak nyaman.
ayo ngobrol sama saya dulu. Bagus sekali Ibu Nilam. Jadi Ibu Nilam sudah bisa mempraktekkan ya Ibu caranya. Nah, jadi Ibu bisa mempraktekkan cara ini bersama teman atau bersama perawat atau bersama pegawai-pegawai yang Ibu temui di sini ya Bu. Nah, setelah Ibu bisa mempraktekkan nih dan memahami cara yang sudah saya ajarkan, gimana perasaan Ibu? Ya, perasaan saya tuh rasanya lebih tenang karena hanya dengan mengobrol itu sudah bisa mengurangi suara-suara yang saya dengar. Bagus sekali Mbak Nilam. Jadi Ibu sudah tahu ya cara manfaat dari bercakap-cakap dalam mengontrol halusinasi. Nah, selama kita belum bertemu di pertemuan selanjutnya, Ibu bisa mempraktekkan untuk bercakap-cakap atau mengobrol dengan orang lain ya Bu. Nah, Ibu bisa masukkan ke dalam jadwal harian seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Nah, setelah Ibu mengerti cara yang kedua ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teknik yang ketiga, yaitu tentang cara mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk waktunya mau jam berapa? Saya mau jam 9 dan sini aja. Jam 9 ya Ibu Nilam, dan tempatnya di sini saja nih. Oke, baik. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Permisi.